Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, teman-teman, karena kita sekarang lagi masa karantina untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, makanya perkuliahan kita diubah menjadi metode online. Apapun itu, semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar ya. Oke, baiklah. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Nanti ada beberapa hal yang akan kita pelajari, dan nanti pertemuan ini akan dibagi menjadi 2 sesi materi. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar mengenai definisi pertumbuhan dan perkembangan, kemudian ciri-ciri tumbuh kembang, prinsip-prinsip tumbuh kembang, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang, tahap-tahapan tumbuh kembang manusia, dan juga teori-teori tumbuh kembang. Nanti di antaranya ada teori psikososial, psikoseksual, kognitif, dan juga moral. Kemudian kita akan melihat bagaimana aplikasi konsep tumbuh kembang dalam keperawatan. Baik, kenapa perawat perlu mempelajari tumbuh kembang? Karena bahwasanya anak merupakan individu yang unik. Jadi di setiap tahapan usia mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga sebagai seorang perawat kita harus tahu apa karakteristik yang ada atau yang muncul pada anak di tahapan usia tersebut. Sehingga nanti sebagai pelaksana pelayanan kesehatan, kita dapat memberikan asuhan yang tepat dan sesuai dengan usianya. Baik, kita akan mencoba membedakan apa itu pertumbuhan dan juga apa perkembangan. Nah, pertumbuhan itu kata kuncinya adalah bertambahnya jumlah dan besar sel di seluruh bagian tubuh. Nah, ini sifatnya secara kuantitatif dapat diukur ya. Jadi pertumbuhan itu dia bersifat kuantitatif, di mana terjadi penambahan jumlah dan besar sel, kemudian dia dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Nah, cirinya apa? Adanya perubahan ukuran, perubahan proporsi, menghilangnya ciri-ciri yang lama, dan munculnya ciri-ciri yang baru. Nah, ini misalnya ciri-ciri lama pada waktu bayi ada rambut-rambut halus. Nah, makin dewasa anak, maka rambut-rambut halusnya akan semakin menghilang. Nah, sedangkan perkembangan, kebalikan dari pertumbuhan tadi, kalau pertumbuhan secara kuantitatif, maka perkembangan sifatnya secara kualitatif. Apa yang dimaksud dengan secara kualitatif? Yaitu terjadi perubahan atau mungkin kita bisa sebut bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui pematangan dan juga belajar. Jadi di sini perkembangan lebih banyak berkaitan dengan fungsi-fungsi tubuh. Kalau tadi pertumbuhan berkaitan dengan perubahan ukuran, kalau perkembangan berkaitan dengan perubahan fungsi dari setiap alat tubuh. Ya, sampai sini semoga bisa jelas ya perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Apa toh ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak? Nanti kita akan bahas secara tuntas di sini ya. Ciri-cirinya yang pertama adalah perkembangan menimbulkan adanya sebuah perubahan. Nah, ini kita sama-sama bisa melihat gitu ya. Sama-sama bisa melihat bahwasanya seorang anak itu akan mengalami perubahan ya, dari kita kecil deh, dari kita kecil tuh mulai dari belum bisa melakukan apapun sampai dengan nanti bisa melakukan setiap kegiatan eee, sesuai dengan usia ya. Nah, di sini ada perubahan dalam bentuk tubuh dan juga ukurannya. Oke. Kemudian hilangnya ciri-ciri yang lama, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, salah satu contohnya adalah dulu banyak lanugo atau mungkin rambut-rambut halus ya di tubuh bayi seperti kita lihat, maka makin dewasa anak, maka rambut-rambut halus akan semakin hilang. Nah, kemudian ciri yang lain misalnya tali pusat. Pada waktu baru lahir mungkin masih ada sisa potongan tali pusatnya. Nah, namun bertambah besar tentunya tali pusat lama-lama akan berubah ya bentuknya, sehingga ciri yang lama akan hilang berganti dengan ciri-ciri yang baru ya. Atau mungkin contoh yang lain, anak laki-laki dulu tidak ada kumis, maka semakin bertambah usia perkembangannya dia bisa tumbuh kumis dan lain sebagainya.
Ciri yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal akan menentukan tahapan perkembangan selanjutnya. Nah, ini betul sekali ya, kita juga bisa melihatnya setiap hari. Bahwasanya seorang anak tidak akan bisa melewati satu tahap perkembangan sebelum ia melewati tahapan sebelumnya. Nah, seperti di gambar ini kita lihat, anak baru akan bisa duduk setelah dia berhasil menggerakkan atau mungkin mengangkat leher. Dia baru akan bisa duduk setelah dia belajar berguling ke kanan ataupun berguling ke kiri. Setelah dia belajar duduk, maka dia baru akan bisa belajar berdiri. Nah, belajar berdiri pun tidak bisa serta-merta. Dia mulai mengangkat pantat, ya. Berdiri pun juga tidak langsung jalan. Dia pasti akan mencari tambatan dulu untuk berpegangan, baru nanti anak akan belajar melangkah. Nah, ini yang disebut tahapan awal akan menentukan tahapan perkembangan berikutnya. Ya kan? Berarti kalau posisi dia bisa miringnya terlambat, maka mungkin duduknya pun juga akan terlambat. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwasanya perkembangan di tahapan awal itu disebut juga merupakan masa yang kritis ya, karena tadi ketika tahapan awal dimulainya mundur dari yang seharusnya, maka tahapan berikutnya pun akan mengikuti. Nah, ini contohnya ya. Kita lihat nih dari posisi anak fetal postur ya, begitu baru lahir baru dia mulai mengangkat apa dahinya, kemudian mulai belajar tengkurap, mengangkat dada dan kepala, belajar duduk dengan dipegang, kemudian dia baru belajar eh, duduk sendiri, kemudian dia belajar rambatan ya, kalau bahasa Jawanya tuh rambatan, kemudian berangkang ya, atau belajar dititah, lalu bisa berdiri sendiri dan akhirnya dia bisa berjalan. Nah, ini ya, tahapan fase awal akan mempengaruhi tahapan perkembangan selanjutnya. Nah, oke. Ini gambar yang lainnya. Ya, dari mulai dia posisi baru bisa tiduran, merangkak. Nah, merangkak setiap anak beda-beda. Ada yang merangkaknya betul dengan menggunakan tangan dan kaki, ada yang delosor ya istilahnya, gitu ya. Oke. Kita lanjut. Ciri yang ketiga dari tumbuh kembang adalah pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. Nah, ini maksudnya apa? Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu mempunyai kecepatan yang berbeda-beda, baik dalam hal pertumbuhan fisik maupun perkembangan fungsi organ. Ya, kecepatannya setiap anak tentunya akan berbeda. Bisa jadi si A bisa lebih dulu jalan, tetapi si B belum. Dia baru bisa yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Makanya dikatakan mempunyai kecepatan yang berbeda. Selanjutnya, perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Jadi, seiring dengan pertumbuhan anak, maka tentunya juga akan mempengaruhi seiring dengan pertumbuhan anak, maka perkembangannya pun juga akan semakin meningkat gitu ya. Nah, contoh halnya ya seperti yang tadi, anak mampu miring-miring pasti akan diikuti dengan kemampuan fungsi tubuhnya juga. Dia sudah mulai mampu memegang segala sesuatu dan lain sebagainya ya. Kemudian ada beberapa misalnya dia tumbuh sudah mulai latihan duduk, biasanya diikuti dengan perkembangan fungsi berikutnya, mulai belajar ngoceh dan lain sebagainya ya. Oke. Selanjutnya, ciri yang kelima adalah perkembangan mempunyai pola yang tetap. Nah, maksudnya apa? Polanya tidak akan berubah, akan seperti itu saja. Dari mulai tiduran, belajar miring, setelah belajar miring maka dia akan belajar mengangkat kepala, setelah mengangkat kepala dia akan belajar merangkak, setelah merangkak dia akan belajar duduk, dan seterusnya. Itulah kenapa disebut polanya tetap. Nah, kemudian pola perkembangan ini memiliki dua arah. Yang pertama adalah pola sefalokaudal, di mana perkembangan dimulai dari area yang ada di kepala baru menuju ke arah kaudal. Ini contoh gampangnya pada saat janin di dalam kandungan ibu. Maka yang pertama kali terbentuk atau yang pertama kali berkembang adalah area kepala, baru diikuti oleh organ-organ yang ada di bawahnya. Ini pola perkembangan sefalokaudal. Selanjutnya, contoh yang lain misalnya, ini pun juga akan diikuti dengan perkembangannya. Misalnya, anak baru akan
belajar mengangkat kepala dulu, baru dia akan belajar duduk. Sehingga dia pertama kali yang akan berfungsi atau yang akan berkembang adalah di area yang paling atas ya. Lalu pola yang kedua adalah pola proksimo-distal, di mana perkembangan ini akan dimulai dari area proksimal, yaitu gerakan kasar dulu, baru akan berkembang ke arah distal, jari-jari. Jadi anak akan mampu menggunakan otot-otot besarnya dulu untuk gerakan kasar, baru dia akan mampu melakukan gerakan yang menggunakan koordinasi jari-jari atau kemampuan yang lebih spesifik atau lebih halus lagi. Ya. Ciri yang keenam adalah perkembangan memiliki tahapan yang berurutan. Nah, seperti yang tadi sudah diuraikan ya, polanya teratur berurutan, tidak bisa terbolak-balik. Nah, ya, misalnya nggak mungkin anak akan belajar berdiri dulu, baru dia belajar duduk, dan seterusnya. Nah, ini tentunya polanya akan mengikuti perkembangan usia dan urut seperti itu. Nah, prinsip dari tumbuh kembang anak yang pertama, perkembangan itu merupakan hasil proses kematangan dan belajar, ya. Kemudian pola perkembangan seorang anak itu dapat diramalkan. Kenapa dapat diramalkan? Karena memiliki pola yang tetap. Jadi setelah dia belajar duduk, dia kemungkinan besar akan langsung belajar berdiri, rambatan, dan seterusnya. Maka dikatakan polanya dapat diramalkan. Oke, apa saja yang mempengaruhi tumbuh kembang pada anak? Kita lihat di sini ya. Ada faktor ras atau etnik atau bangsa, kemudian ada umur dan jenis kelamin, kemudian dari faktor keluarga juga ada, faktor genetik pun bisa, dan kelainan kromosom. Ini ketika kita lihat dari faktor internal ya. Jadi faktor internal ada beberapa hal ya, ada umur dan jenis kelamin, ras atau etnik, keluarga itu sendiri, genetik dan kelainan kromosom. Kemudian di faktor eksternal kita akan lihat dari faktor pranatal sejak dia dalam kandungan, faktor intranatal pada saat proses persalinan, dan faktor postnatal setelah dia lahir. Coba kita lihat satu persatu ya faktornya. Di lingkungan prenatal apa saja yang mempengaruhi tumbuh kembang anak? Yang pertama salah satunya adalah gizi ibu saat kehamilan. Jadi ibu hamil ini juga sangat mempengaruhi ya status gizinya. Misalnya si ibu saat hamil mengalami anemia atau kekurangan gizi selama kehamilan, maka tentunya ini akan mempengaruhi pertumbuhan berat badan pada si janinnya juga. Kemudian adanya faktor mekanis atau trauma. Nah, salah satu contohnya adalah ketika jumlah cairan ketuban pada si ibu kurang ya. Kemudian si ibu terkontaminasi atau terpapar zat-zat toksin atau zat-zat kimia lainnya. Nah, bisa jadi misalnya si ibu tinggal di area yang contoh nih misalnya di area pertambangan. Nah, di situ misalnya sungai yang dipakai terkontaminasi beberapa zat kimia, atau mungkin dia tinggal di daerah pabrik, sehingga di situ banyak sekali pencemaran dari zat-zat kimia buangan pabrik misalnya. Kemudian dari segi faktor endokrin, misalnya si ibu penderita diabetes mellitus, kemudian si ibu terpapar radiasi selama proses kehamilan, ya seperti kita ketahui bahwasanya ibu hamil tidak diperkenankan melakukan pemeriksaan radiologi karena dapat mempengaruhi ke janin ya, sifatnya adalah radiatif ke janinnya. Kemudian ibu mengalami penyakit infeksi, ya, lalu mengalami stres selama kehamilan, dan juga daya tahan tubuh ibunya yang mungkin selama hamil menurun seperti itu ya. Ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Selanjutnya, faktor intranatal atau pada saat proses persalinan diantaranya bisa disebabkan karena adanya komplikasi selama persalinan, misalnya ada trauma kepala atau si bayi mengalami asfiksia. Nah, trauma kepala ini bentuknya macam-macam. Kalau zaman dulu ada jenis persalinan dengan menggunakan vakum dan juga ekstraksi ya, bisa dibayangkan ya. Kalau vakum itu bentuknya seperti kalau kalian pernah melihat sedotan WC itu yang ada karet, nah maka bentuknya hampir mirip seperti itu, nanti diletakkan di kepala bayi, kemudian dia disedot. Nah, ada beberapa kasus di mana bayi cedera ya, kulitnya ngelupas karena mungkin tekanan pada saat memvakumnya terlalu keras. Nah, seperti itu. Atau mungkin asfiksia. Nah, asfiksia ini bermacam-macam penyebabnya ya, bisa jadi pada waktu bersalin ibunya terlalu lama mengejan sehingga si bayi sudah kehabisan
air ketuban ya, jadi ini membuat si bayi mengalami asfiksia, atau mungkin bayinya terlalu besar sehingga ini juga memperlambat proses persalinan ya, dan juga faktor-faktor yang lain ya. Nanti silahkan Anda coba cari referensi yang lain. Kemudian faktor postnatal diantaranya yang pertama tentunya gizi. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya selama di dalam kandungan, bayi akan mendapatkan nutrisi dari ibunya. Nah, ya, tanpa dia melakukan usaha apapun, dia sudah langsung mendapatkan makanan ataupun zat gizi melalui plasenta ibu ya. Jadi dia tidak perlu berusaha. Nah, bedanya ketika dia sudah keluar dari kandungan si ibu atau sudah keluar ke dunia, dia harus berusaha untuk mendapatkan nutrisi. Salah satunya adalah melalui ASI. Maka ketika terjadi permasalahan, contohnya nih bayinya refleks menghisapnya kurang, sehingga nutrisi yang masuk ke dalam tubuhmu juga berkurang. Makanya pemenuhan gizi anak setelah dia keluar dari kandungan ibu itu juga perlu diperhatikan ya. Kemudian yang kedua, adanya penyakit kronis atau kelainan kongenital. Jadi mungkin misalnya nih contoh kasus si anak lahir dengan kondisi adanya gangguan kongenital ya, ada gangguan kromosom yang menyebabkan dia misalnya contohnya Down syndrome dan lain sebagainya, atau mungkin dia ada atresia ani dan lain sebagainya, di mana bayi tidak mempunyai anus ya, atau ini juga tentunya akan mempengaruhi pertumbuhannya. Kemudian lingkungan fisik dan kimia ya, di lingkungan luar misalnya anak risiko cedera terhadap sesuatu atau mungkin terpapar zat-zat kimia ya. Selanjutnya, kondisi psikologis anak juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini saya pernah sekali mendapatkan informasi ya dari salah satu guru saya juga, bahwasanya perkembangan psikologis anak itu salah satu penentunya adalah orang tuanya sendiri. Bahkan ada yang mengatakan ketika satu kata dari orang tua dengan nada yang tinggi, ini akan sangat-sangat mempengaruhi kondisi psikologis anak. Kemudian dari endokrin juga sama, misalnya si anak sudah memiliki diabetik kongenital ya, sehingga memang ada masalah dalam metabolismenya, ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kondisi sosial ekonomi, kalau hal ini tentunya kita sudah sangat-sangat tahu sekali bahwasanya kondisi sosial ekonomi tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Lalu untuk lingkungan pengasuhan, ini bergantung dari orang tua, bagaimana cara memberikan asuhan pada anak. Misalnya, apakah dia secara langsung mengasuh anak ataupun mungkin diserahkan kepada pengasuh yang biasanya atau mungkin yang sudah dia sewa untuk memang betul-betul mengasuh anak. Nah, meskipun orang tua, contoh saya sendiri deh, saya misalnya ibu bekerja, tentunya saya tidak bisa 100% mengasuh anak ketika saya bekerja. Oleh karena itu saya tetap membutuhkan pengasuh. Namun di sini yang perlu diperhatikan adalah tidak hanya sekedar kuantitas, namun kualitas pun juga kita bisa tingkatkan. Jadi meskipun kita ketemu dengan anak, misalnya dari sore ke malam, ya disitulah kita harus meningkatkan kualitasnya bagaimana kita mengasuh anak. Selanjutnya stimulasi. Nah, ini juga poin penting ya, bahwasanya tadi kita rewind lagi deh, bahwasanya perkembangan anak itu merupakan hasil belajar. Nah, apabila tidak pernah distimulasi, ya tentunya itu akan mempengaruhi sekali gitu. Misalnya kita tidak pernah melatih anak untuk duduk, kita tidak pernah melatih anak untuk berdiri, kita tidak pernah melatih anak untuk berjalan karena ketakutan-ketakutan tertentu, sehingga akhirnya itu juga akan mempengaruhi perkembangannya seperti itu ya. Mungkin di satu sisi anak yang lain sudah pintar jalan dan lain sebagainya, karena ketakutan-ketakutan kita sebagai orang tua, akhirnya anak tidak bisa mengikuti perkembangan sesuai dengan usianya. Lalu penggunaan obat-obatan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ya. Misalnya ini contohnya itu anak-anak yang rutin mendapatkan pengobatan. Nah, ini ya kita bisa lihat sendiri bahwa dia harus dirawat dan lain sebagainya. Pasti ada kaitannya dengan itu, sehingga tentunya perkembangannya lebih sedikit terlambat dibandingkan yang lain. Oke. Nah, ini poin pentingnya ya, bahwasanya
Untuk 1000 hari pertama kehidupan itu bisa jadi menjadi momen penting atau wajib diperhatikan oleh anak. Nah, 1000 hari pertama ini bukan berarti dia setelah lahir baru kita urusin status gizinya, tidak. Tapi 1000 hari pertama ini dimulai sejak anak berada di dalam kandungan sampai dengan berusia 2 tahun. Ya, karena dia membutuhkan zat gizi untuk pertumbuhan otaknya. Nah, apa yang akan terjadi ketika bayinya mengalami kurang gizi? Anak menjadi mudah sakit. Kemudian apa imbasnya? Kemungkinan besar dia akan kesulitan untuk mengejar pertumbuhan dan perkembangannya. Oke. Nah, di dalam perkembangan itu sendiri nanti ada 4 aspek yang akan dipantau. Yang pertama adalah motorik kasarnya, kemudian gerak halus atau motorik halus, kemampuan untuk bicara dan bahasa, sosialisasi, dan juga kemandirian. Ini adalah 4 aspek yang akan kita pantau dari pertumbuhan dan perkembangan. Oke, untuk materi yang pertama, kita stop di sini dulu, nanti kita lanjut ke materi berikutnya.